Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvira Chandra Kirana dengan NIM 25021060008 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi zakat sebagai instrumen fiskal Islam. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Wahyuning Sulistyowati SEMPD. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah terkait penerimaan dan pengeluaran negara untuk mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal bukan hal baru dan telah diterapkan sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kebijakan ini menjadi instrumen untuk mencapai tujuan syariat atau maqasid syariah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu menjaga dan meningkatkan keimanan, kehidupan, akal, harta, dan kepemilikan. Selain bertujuan mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kebijakan fiskal Islam juga berperan dalam penguatan spiritual serta penyebaran nilai dan ajaran Islam. Selanjutnya, kebijakan fiskal pada masa Nabi Muhammad SAW. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW memimpin pemerintahan dan meletakkan dasar politik, sosial, dan ekonomi negara. Rasulullah membangun masjid sebagai pusat kegiatan, menyusun konstitusi, menciptakan perdamaian, serta mengatur hak dan kewajiban warga negara. Setelah urusan politik dan konstitusional stabil, fokus diarahkan pada pembentukan sistem ekonomi dan keuangan negara yang berlandaskan Al-Quran. Prinsip utama ekonomi Islam yang diterapkan antara lain, yang pertama, kepemilikan mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia hanya sebagai khalifah. Yang kedua, kekayaan tidak boleh ditimbun, harus diputar dan dimanfaatkan. Yang ketiga, larangan eksploitasi dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Dan yang keempat, adanya kewajiban wajib dan sukarela untuk membantu kelompok lemah. Pada awal pemerintahan, Madinah belum memiliki pendapatan tetap. Tentara belum digaji, tetapi diperbolehkan memperoleh bagian dari rampasan perang atau ghanimah, yang kemudian diatur melalui Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Mulai diwajibkan sedekah fitrah, yaitu tahun ke-2 Hijrah, dan zakat atau tahun ke-9 Hijrah. Sumber pendapatan utama negara meliputi yang pertama zakat dan us, yang kedua wakaf termasuk wakaf tanah dan kebun, yang ketiga jizyah atau pajak non-muslim, dan yang keempat kharaj atau pajak tanah. Selain itu, terdapat pendapatan sekunder seperti uang tebusan tawaran perang, rikas, harta tanpa ahli waris, nawaib, dan sedekah lainnya. Seluruh penerimaan negara dikelola oleh pemerintah dan disimpan sementara di Baitul Mal, yang berpusat di Masjid Nabawi. Dana negara tidak ditimpan lama, tetapi segera didistribusikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Tidak terdapat pencatatan keuangan yang rinci karena keterbatasan sumber daya manusia dan sistem administrasi pada saat itu. Meskipun demikian, sistem keuangan tetap berjalan dengan pengawasan ketat dan tertib. Rasulullah SAW merupakan kepala negara yang memperkenalkan konsep pengelolaan keuangan negara terpusat, yang kemudian dilanjutkan oleh masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan negara dan agama dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada awal periode ini, peran negara dalam keuangan dan administrasi semakin aktif. Muhammad 2002. Dalam kajian kebijakan fiskal, masa Umar bin Khattab merupakan periode yang paling menonjol. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas, bermoral kuat, dan berperan besar dalam penyebaran Islam. Pada masa kekhalifahannya, wilayah Islam meluas hingga Suriah, Palestina, Mesir, Irak, dan Persia. Umar melakukan pembaruan besar dalam Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat, us, koin, serta sistem pendapatan dan pengeluaran negara. Selanjutnya yaitu Baitul Mal dan kebijakan kepemilikan tanah. Kontribusi terbesar Umar adalah membentuk sistem administrasi keuangan negara yang diatur dan permanen. Baitul Mal resmi didirikan di ibu kota untuk menyimpan dan mengelola pendapatan negara, termasuk karja sebesar 500.000 dinar dari Bahrain. Baitul Mal digunakan untuk tunjangan janda, anak yatim, fakir miskin, pembayaran utang, dan dana sosial. Umar juga mendirikan Diwan Islam, yaitu lembaga pencatatan dan pembayaran tunjangan militer serta pensiun. Dalam kebijakan kepemilikan tanah,
Umar menetapkan tanah hasil penaklukan sebagai fai, bukan dibagi habis demi kepentingan umat. Qoroz diberlakukan pada tanah-tanah taklukan meskipun pemiliknya masuk Islam dengan sistem pendataan dan perhitungan yang rapi. Selanjutnya, zakat, usr, koin, dan pengelolaan pendapatan negara. Umar melakukan penyesuaian kebijakan zakat dan usr, termasuk penetapan usr madu dengan tarif berbeda sesuai jenis wilayah. Usr juga diberlakukan dalam aktivitas perdagangan tertentu sebagai sumber pendapatan negara. Sedekah untuk non-muslim atau seperti banu taklif diterapkan dengan ketentuan khusus tanpa paksaan agama. Umar menstandarisasi mata uang, menetapkan berat dirham agar tidak terjadi kebingungan dalam transaksi. Pendapatan negara diklasifikasikan menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama, zakat dan us kaum muslim. Yang kedua, kumus dan sedekah. Yang ketiga, qoroz, jizyah, fai, dan sewa tanah. Dan yang keempat, sumber pendapatan lain. Pengeluaran negara diprioritaskan untuk dana pensiun, pertahanan, administrasi, dan kesejahteraan sosial termasuk bagi non-muslim. Selanjutnya, peranan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara yang berdampak langsung pada tujuan sosial ekonomi. Peran pemerintah dalam kebijakan fiskal dipengaruhi oleh ideologi dan sistem ekonomi yang dianut. Dalam sistem sosialis, pemerintah menguasai hampir seluruh sektor publik. Dalam sistem kapitalis, peran sektor publik relatif kecil tetapi tetap penting. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan swasta diakui, maka pemerintah bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup masyarakat. Kebijakan fiskal tidak hanya bertujuan pada pemerataan ekonomi, tetapi juga peningkatan spiritual dan penyebaran ajaran Islam. Selanjutnya, karakteristik ekonomi Islam yang memengaruhi kebijakan fiskal. Pemerintah wajib menjamin pengumpulan dan distribusi zakat sesuai ketentuan Al-Quran. Sistem ekonomi Islam tidak mengenal bunga, sehingga pembiayaan negara dilakukan melalui pajak, zakat, dan sistem bagi hasil. Negara berperan membantu masyarakat muslim yang lemah secara ekonomi. Konsep kesejahteraan dalam Islam mencakup aspek material dan spiritual. Dalam kondisi tertentu, seperti perang, masyarakat diharapkan berkontribusi harta dan jiwa demi menjaga agama. Perpajakan dalam Islam tidak hanya terbatas pada zakat, tetapi dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi tertentu. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Tujuan kebijakan fiskal Islam berbeda dengan sistem ekonomi sekuler, meskipun sama-sama bertujuan mengatur perekonomian. Dalam sistem sekuler, kesejahteraan dibatasi pada kepuasan dan keuntungan duniawi. Kebijakan fiskal kapitalis bertujuan pada efisiensi, stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan. Dalam Islam, kesejahteraan mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Peningkatan spiritual lebih diutamakan dibanding kepemilikan material semata. Kebijakan fiskal Islam bertujuan menjaga agama, memperkuat umat, dan mendukung dakwah Islam. Sementara tujuan ekonomi lainnya tetap penting namun bersifat pendukung. Selanjutnya, komponen kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal adalah sistem kebijakan keuangan negara yang mengatur penerimaan dan pengeluaran menurut Muhammad tahun 2002. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjalankan tujuan syariat. Kebijakan fiskal telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dan terus berkembang pada masa pemerintahan Islam. Terdapat 3 komponen utama kebijakan fiskal dalam Islam, yaitu yang pertama penerimaan negara, yang kedua pengeluaran negara, dan yang ketiga utang negara. Yang pertama penerimaan negara. Sumber penerimaan negara pada masa Rasulullah SAW meliputi yang pertama zakat. Kewajiban bagi muslim yang memenuhi syarat nisab dan haul disalurkan kepada 8 golongan penerima zakat. Yang kedua ghanimah, harta rampasan perang, 4/5 untuk pasukan perang dan 1/5 menjadi hak negara. Yang ketiga fai, harta yang diperoleh tanpa peperangan digunakan untuk kepentingan umum masyarakat. Yang keempat, qoroz, pajak atas tanah wilayah taklukan, menjadi sumber penerimaan utama negara Islam. Dan yang kelima, jizyah, kewajiban bagi non-muslim dewasa yang mampu, sebagai imbalan perlindungan dan pembebasan dari wajib militer. Menurut Ibnu Taimiyah, seluruh penerimaan negara selain zakat dan ghanimah dapat digolongkan sebagai fai, termasuk jizyah, qoroz, biaya perdagangan, denda, hadiah, dan harta tanpa ahli waris. Yang kedua, pengeluaran negara diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketakwaan masyarakat, meliputi pertahanan dan keamanan negara, gaji dan operasional aparatur pemerintahan, penegakan keadilan melalui lembaga peradilan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, utang negara diperbolehkan dalam kondisi darurat
wajib bebas bunga atau riba, dapat berasal dari masyarakat atau pinjaman langsung, bank sentral, atau negara lain yang sepaham, digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kemaslahatan umat. Selanjutnya, mekanisme kebijakan fiskal. Untuk memahami karakteristik fundamental sistem keuangan dan fiskal dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa tujuan dan fungsi utama, yaitu yang pertama, kelayakan ekonomi yang luas, berlandaskan full employment dan pertumbuhan ekonomi yang optimum. Yang kedua, keadilan sosioekonomi melalui pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Yang ketiga, stabilitas nilai uang agar berfungsi sebagai medium of exchange dan satuan perhitungan. Dan yang keempat, penagihan jasa keuangan yang efektif, sebagaimana diharapkan dari sistem perbankan. Keempat tujuan tersebut secara umum mirip dengan sistem ekonomi kapitalis, namun perbedaannya terletak pada komitmen nilai spiritual, keadilan sosial, dan persaudaraan umat manusia dalam ekonomi Islam menurut Muhammad tahun 2002. Kelayakan ekonomi yang luas. Yang pertama, menekankan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua, membebaskan manusia dari beban ekonomi yang berat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup, baik material maupun moral. Yang keempat, menciptakan lingkungan ekonomi yang memungkinkan manusia sebagai khalifatullah memanfaatkan potensi fisik dan mentalnya. Yang kelima, full employment dan kesejahteraan material menjadi tujuan penting. Dan yang keenam, pertumbuhan ekonomi tinggi hanya bernilai jika mendukung full employment dan kelayakan ekonomi yang luas. Keadilan sosioekonomi dicapai melalui program bawaan atau built-in program dalam Islam. Instrumen utamanya zakat dan mekanisme distribusi lain yang sesuai nilai persaudaraan manusia. Sistem keuangan, perbankan, dan kebijakan moneter dirancang selaras dengan nilai Islam dan bertujuan mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Stabilitas nilai uang. Nilai uang yang stabil diperlukan agar berfungsi adil sebagai alat tukar, menjadi satuan perhitungan yang jelas, dan menjaga keadilan dalam pembayaran dan nilai tukar. Fungsi jasa keuangan dan perbankan ditempuh melalui dua cara utama, mobilisasi tabungan dan penyediaan jasa keuangan lainnya. Islam mengecam praktik menimbun atau menahan tabungan dan mendorong tabungan digunakan untuk kegiatan produktif. Tujuannya agar sistem keuangan berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Selanjutnya, zakat sebagai instrumen fiskal dan relevansinya dengan pengelolaan oleh negara. Zakat dalam Islam bukan sekedar tindakan filantropi, tetapi instrumen fiskal yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Altruisme menjadi dasar perilaku kedermawanan umat Islam, sebagaimana dicontohkan kaum Ansar yang mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin meskipun berada dalam keterbatasan. Dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Dalam praktiknya, seorang muslim dapat mencapai kepuasan atau utility melalui pemberian langsung seperti sedekah kepada fakir miskin, santunan yatim, atau bantuan bencana atau direct giving. Namun, bila pola ini tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara luas dan berkelanjutan, maka diperlukan peran negara melalui pengelolaan zakat secara tidak langsung atau indirect giving agar lebih terorganisasi dan merata. Negara perlu terlibat karena zakat bersifat wajib atau imperatif, berbeda dengan infak, wakaf, dan hibah yang bersifat sunnah. Pemungutan zakat dapat dipaksakan sebagaimana perintah Quran Surat At-Taubah ayat 103. Negara memiliki otoritas pemaksaan yang sah sebagaimana dalam pemungutan pajak, dan dengan kesepakatan politik dan hukum, zakat dapat menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Dan yang terakhir, potensi zakat, efektivitas, dan dampak terhadap tata kelola negara. Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Penelitian UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation tahun 2005 menunjukkan bahwa potensi filantropi umat Islam mencapai sekitar 19,3 triliun rupiah per tahun, terdiri atas zakat fitrah dan zakat mal. Namun, sebagian besar zakat masih disalurkan langsung kepada penerima, terutama melalui masjid, sementara lembaga resmi negara hanya menghimpun sebagian kecil dari potensi tersebut. Fakta penting pengelolaan zakat. Dana zakat yang terhimpun masih jauh di bawah potensi sebelumnya. Pengelolaan yang terpisah-pisah menyebabkan tujuan zakat kurang optimal, dan jika dikelola negara, zakat dapat disalurkan lebih tepat sasaran, efisiensi, dan berdampak luas, terutama untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai alat kontrol moral bagi pengelola negara. Masuknya dana zakat ke dalam keuangan negara diharapkan menumbuhkan kesadaran bahwa penyalahgunaan keuangan negara berarti juga menyalahgunakan dana zakat. Hal ini dapat menekan praktik korupsi, meningkatkan kejujuran petugas zakat, dan mendorong wajib zakat menghitung kewajibannya secara benar. Intinya, pengelolaan zakat oleh negara tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan publik yang berlandaskan nilai Islam.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.